Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Wahyuningsih. Mata kuliah yang saya ampu adalah Seni Keramik dari Prodi Seni Rupa Murni FSRD UNS. Nah, di studio keramik ini mempelajari tentang apa saja yang berkaitan dengan cara pembuatan keramik dan ilmu keramik. Nah, keramik sendiri itu apa? Di sini akan saya jelaskan sedikit. Kemudian sejarah keramik itu seperti apa? Juga akan saya jelaskan di sini. Untuk awal kita pelajari dulu tentang apakah keramik itu. Nah, keramik adalah benda atau karya yang dibuat dari tanah liat dan melalui proses pembakaran. Jadi, untuk membuat sebuah keramik, itu tanah liat, kemudian proses pembentukan, setelah itu baru proses pembakaran. Jadi kalau belum dibakar, itu namanya belum bisa dikatakan bahwa dia itu adalah keramik. Keramik dibagi menjadi dua genre. Nah, genre pertama adalah keramik seni, di mana keramik seni ini adalah pembuatan karya dari tanah liat, kemudian melalui proses pembakaran yang dinilai adalah keindahan secara visual, kemudian dari sudut pandang estetika, kemudian dan konsepnya. Kemudian yang kedua adalah keramik arsitektural, yaitu keramik di mana dia dibuat atau dia diciptakan untuk mendukung kebutuhan arsitektur, misalnya genteng, kemudian batu bata, batap, kemudian wastafel, kloset, dan sebagainya. Ada juga elemen keramik yang digunakan pada komponen pesawat terbang. Nah, di situ kegunaan keramik itu sangat beragam. Dari mulai arsitektural, kemudian intinya adalah keramik seni dan keramik fungsional. Kemudian untuk keramik, dari suhu pembakarannya dibagi menjadi beberapa. Nah, yang pertama adalah keramik earthenware. Keramik earthenware itu suhu bakarnya rendah, kisaran 600, 500, 700, kisaran seperti itu, kisaran itu. Ciri-ciri keramik ini, dia banyak menyerap air, kemudian berat, karena memang kandungan airnya banyak dan warnanya lebih gelap dari yang lainnya. Untuk keramik ini biasa kita sebut adalah gerabah. Nah, gerabah ataupun tembikar itu adalah bahasa Nusantara. In English-nya ceramic. Jadi gerabah maupun tembikar itu juga disebut dengan keramik. Nah, untuk gerabah ini sendiri masih banyak kita jumpai pada desa-desa perajin di sekitar kita, dan produksinya meliputi anglo, keren, kemudian kendi, layah ataupun coek, kemudian ada panci ataupun gelas ataupun piring, dan semuanya itu dibakar pada suhu sekitar 600 sampai 700 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah keramik stoneware. Nah, keramik stoneware ini perbedaannya dengan earthenware tadi adalah suhu bakarnya. Nah, suhu bakar di sini di keramik stoneware ini mencapai kisaran 1200 derajat Celcius. Nah, pada keramik stoneware ini formula tanahnya pun juga berbeda dengan keramik earthenware yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini untuk keramik stoneware ciri-cirinya adalah keramik tersebut lebih ringan, kemudian karena suhu bakarnya tinggi sehingga porositasnya rendah. Artinya adalah dia menyerap airnya lebih sedikit dari keramik yang earthenware tadi. Kemudian jika kita angkat keramik tersebut lebih ringan. Nah, itu adalah salah satu
beberapa ciri-ciri dari keramik stoneware. Dan untuk keramik stoneware sendiri, warna yang dihasilkan lebih terang daripada keramik earthenware. Kemudian yang ketiga adalah porselen. Porselen di sini suhu bakarnya sekitar 1250 derajat ke atas. Dan porselen ini warna yang dicapai adalah putih. Untuk bahan dari porselen sendiri adalah tanah porselen itu sendiri. Tanah liat merupakan zat yang terbentuk dari kristal-kristal yang sedemikian kecilnya sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, melainkan kita harus melihatnya dengan mikroskop. Kristal-kristal ini terbentuk dari mineral-mineral silika dan alumina. Bentuknya seperti lempengan-lempengan kecil yang hampir membentuk segi enam dengan permukaan datar. Bentuk kristal seperti itu akan menyebabkan tanah liat bersifat plastis apabila dicampur dengan zat cair. Dilihat dari sudut pandang kimia, tanah liat termasuk hidrosilika alumina yang dalam keadaan murni memiliki rumus Al2O3, 2SiO2, 2H2O. Perbandingan berat unsur-unsurnya antara lain 47% oksida silinium atau SiO2, 39% oksida aluminium atau AlO3, kemudian 14% adalah air atau H2O. Tanah liat alam yang paling murni masih mengandung butiran bebas seperti kuarsa, kemudian feldspat, ada juga kandungan besinya. Tanah liat memiliki sifat fisik dan kimia yang penting untuk membuat keramik. Unsur organik biasanya membuat tanah liat tersebut pada keadaan basah memiliki sifat plastis, kemudian pada keadaan kering akan menjadi lebih keras, dan setelah dibakar akan menjadi padat dan lebih keras lagi. Nah, untuk itu sifat fisik kimia tanah liat diantaranya adalah 1. Plastisitas, yaitu bersifat plastis, liat, kenyal, dan bisa dibentuk dengan mudah. Yang kedua adalah susut kering dan susut bakar. Jadi tanah liat itu setelah dia melalui proses pengeringan dia akan menyusut, dan setelah dibakar dia pun akan menyusut lagi. Kemudian yang ketiga adalah porositas, yaitu memiliki pori-pori, sehingga terjadi penguapan air dalam proses pengeringan dan pembakaran. Kemudian yang ketiga adalah porositas, yaitu memiliki pori-pori, sehingga terjadi penguapan air dalam proses pengeringan dan pembakaran. Tanah liat harus poros agar air plastis menguap dengan mudah pada waktu dikeringkan. Air yang terikat secara kimia dengan mudah dapat dikeluarkan pada waktu permulaan pembakaran sehingga terhindar dari letusan-letusan uap dan retak. Kemudian yang keempat adalah menggelas. Nah, di sini memiliki bahan pembentuk gelas pada waktu dibakar. Tanah liat harus menjadi padat, keras, dan kuat atau menggelas pada suhu yang diperlukan saat pembakaran keramik. Penggelasan adalah suatu proses pencairan bagian-bagian dari tanah liat. Kemudian yang kelima, sifat setelah dibakar yaitu keras, padat, kemudian kematangan, dan susut bakar. Demikian paparan yang saya jelaskan. Terima kasih atas perkuliahan pada hari ini dan selamat berkarya, selamat bekerja, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.